البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muka surat 73. Qala Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Ayyuhal qurra'ul kiram. Wahai para pembaca yang mulia, anshudukumullah, saya menyeru kalian dengan nama Allah. Yang mana orang pasar yang di atas kebenaran dari dua orang yang diceritakan tadi itu, yang mengajak sholat di masjid dengan sesuka hatinya. Yang kedua adalah orang yang mengajak belajar wudhu dengan baik, sholat dengan baik, tidak sesuka hatinya. Amma ahaduhuma, adapun salah satunya, faqad da'an nasa ila ada'i sholati biwudhu'in wa taharatin kamilah. Maka sungguh orang ini telah mengajak manusia untuk menunaikan sholat dengan wudhu dan kesucian yang sempurna. Wa bayyana linnasi anna taharata syartun li sihhatis shalah. Dan dia menerangkan pada umat manusia bahwasanya kesucian adalah syarat untuk sahnya sholat. Waqad nasah, dia telah menyampaikan nasihat. Wa amal akhar, adapun orang yang lain, faqad auhaman nasa annal muhim, maka sungguh dia, orang yang lain, telah memberikan kesalahpahaman, memberikan waham, salah paham kepada umat manusia, annal muhim, bahwasanya yang penting, al muhim wal matlub, dan yang dituntut adalah ijtima'un nasi fi sha'idin wahid, berkumpulnya umat manusia di satu tempat, tahtasmil muslimin, di bawah nama muslimin, walaupun kacau bilau istilahnya ya, kacau balau kalau Indonesia, segalanya masuk di situ. Rafidah yang suka membunuhi orang lain pun masuk juga di situ. Yang penting muslimin kan namanya, walaupun Qur'annya lain, malaikatnya lain, boleh jadi malaikat Jibril dimusuhi, berarti nggak tahu malaikat mana yang betul yang menyampaikan Quran. Qurannya pun lain, nabinya lain, tapi dianggap yang penting muslimin. Fayu'aduna sholata ala mahum alaih, kemudian mereka semua menunaikan sholat sesuai dengan keadaan mereka. Ada di Indonesia yang sholatnya menghadap ke timur, walaupun kiblatnya ke barat, barat agak ke utara sedikit, dengan alasan apa? Kalaupun kita ke timur, lama-lama sampai ke Ka'bah juga kan di sana-sana itu, karena bumi bulat. Kita tidak sedang mendebat bumi bulat atau tidak, tapi jelas ini pendapat yang dohirnya membuat perpecahan. Yang betul ke sana, tahu-tahu dia membelakangi dengan alasan nanti pun sampai juga suatu saat arahnya ke Ka'bah juga. Ini kacau seperti itu. Lalu gimana imamnya rukuk, dia rukuknya terbalik, nanti boleh adu buntut itu, atau adu kepala dengan jamaah yang di belakang, saf yang di belakang dia. Macam mana sholat yang seperti itu nantinya? Yang satu menyebut ya Allah, yang satu menyebut mungkin apa ya Syekh Abdul Qadir, ternyata yang dipanggil lain-lain. Qailan, dengan mengatakan li'annana nuhina anit takalluf, karena kita dilarang dari memberatkan diri. Memang kita dilarang memberatkan diri, tapi apa? Ada syariat untuk ditunaikan. Kita mukallafin, kita memang dibebani syariat. Jangan dengan alasan dilarang membebani diri berarti tak perlu wudu, tak perlu bersuci, tidak perlu memakai pakaian yang suci. Nah, ini kacau kalau seperti itu. Beban syariat ada, tetapi jangan melampaui syariat, itu maksudnya. Thayyib, wa dinu yusr, agama mudah. Masya Allah ya, masing-masing orang mampu mendatangkan dalil, tapi betulkah pendalilannya itu? Dengan alasan agama mudah, boleh pakai musik, seperti memang sebagian orang awam dinasehati nyanyian nggak boleh, gambar makhluk bernyawa nggak boleh. Dia bilang katanya agama mudah, kenapa susah? Padahal kalau kita ikut agama Allah memang mudah, ikut perintah larangan Allah itu mudah. Tapi jangan kemudian malah bermudah-mudahan, meremehkan, sama sekali tidak mau ikut syariat. Ini namanya ingin celaka, ingin tersesat.
tidak mau diatur oleh Allah Ta'ala. Baik. Memang agama ini mudah, tapi untuk masuk surga itu ada syarat-syaratnya, ada perjuangan, wajib berjuang. Allah menguji kita mau berjuang untuk Allah atau tidak. Walam yaj'alillahu alaina fid dini min haraj. Ini semuanya pakai dalil dia, tapi jelas penggunaannya keliru. Dan Allah tidak menjadikan di agama ini ada satu beban, ada satu kesulitan pun untuk kita. Memang betul, dalilnya betul, memang seperti itu. Tetapi bukan maksudnya berarti sama sekali tidak ada syariat. Ini tentunya salah besar. Cuma kalau di dalam pelaksanaan syariat tahu-tahu memang ada masyaqqah baru diberi kemudahan, bukan malah sengaja lepas dari syariat sama sekali. Yasiru wala tu'asiru. Masya Allah ya, dalil dia banyak sekali itu. Tapi bukan pada tempatnya. Permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit. Wabashiru wala tunafiru. Berikan kabar gembira dan jangan melarikan orang. Tapi kalau orang-orang tersebut mendekat ke bahaya, tak mungkin kita tidak melarikan orang. Bahkan Nabi pun memberikan peringatan agar apa? Menjauh dari Dajjal, menjauh dari ini, menjauh dari itu. Padahal Dajjal membawa gunung roti. Kenapa Nabi melarikan dari Dajjal? Menunjukkan satu dalil itu diikat oleh dalil yang lain, bukan bebas terus-menerus. Allah Ta'ala sendiri mengatakan apa? Watu muzirabihi qaumal ludda, memberikan peringatan untuk kaum yang menentang. Jadi walaupun Nabi mengatakan basyiru, berikan kabar gembira, ini sudah diikat. Kabar gembira untuk siapa dulu? Untuk orang yang taat dan bertakwa. Untuk yang tidak bertakwa jangan malah diberi kabar gembira, tapi diberi peringatan. Jadi dalil yang umum itu sudah dikhususkan oleh dalil-dalil yang lain. Baik. Agama ini memang mudah, tapi bukan berarti nggak perlu sholat lah. Mudah maksudnya bagaimana? Dulu 50, kemudian diperingan tinggal 5. Jangan malah sama sekali tidak sholat dengan alasan agama ini mudah. Ini salah peletaan dalil kalau yang seperti itu. Baik. Kemudian wahalum majarro dan seterusnya ila akhiritil kal futuhatil jadidah. Ini sindiran beliau sampai kepada pembukaan yang baru, ya ide-ide baru. Yaitu apa? Dengan alasan agama mudah tak perlu pakai syariat sama sekali, tak perlu menutup aurat. Ya, akhirnya apa? Celaka sendiri kalau dengan alasan agama mudah tak perlu wanita tutup aurat. Tahu-tahu diterkam serigala di tengah jalan, salah siapa? Karena tidak menjaga diri. Toyib dilarang sering-sering keluar rumah malah keluar, tahu-tahu ditipu orang atau disihir orang dan sebagainya. Berarti syariat itu ada untuk menyelamatkan kita sendiri. Hanya saja tidak seberat kalau syariat itu dibuat oleh manusia sendiri. Wa hakadha atrukul hukma ala sahibai as-suq. Saya biarkan hukum terhadap dua orang yang di pasar tadi lil qurra, untuk para pembaca, ya para pembaca yang berakal dan beriman. Anda silakan menghukumi mana yang benar, si pemberi nasihat atau orang yang tidak memberikan nasihat dengan alasan yang penting sholat, terserah bagaimana. Wahumul hakamul adil, para pembaca mereka adalah hakim yang adil. Tentunya ini adalah apa? Sindiran untuk pembaca yang memang layak jadi hakim. Tentunya yang tidak layak, ya yang jahil, ya tidak mungkin untuk layak jadi hakim. Tapi orang yang berakal dia akan paling tidak masih mampu menilai. Insya Allah. Tayyib, ditutup dengan insya Allah. Li'annahum min talabatil ilmi fil jumlah, karena secara global para pembaca itu adalah pelajar. Ya memang asal dari ini adalah kitab ini adalah apa? Ceramah dari beliau di hadapan para pelajar di Saudi sana. Li'annal haqqa ablaj, karena kebenaran itu telah jelas. Wal batil laj, sementara kebatilan itu berbolak-balik. Baik, akan nampak itu mana yang jelas tegas sesuai dengan dalil tegak dan mana yang bersuka berbolak-balik. Fahuma la yatasyabahan. Kedua perkara ini tidak saling serupa antara kebenaran dan kebatilan. Untuk orang yang mata hatinya tajam tentunya, yang tumpul ya, dia akan bingung dan sembarangan bicara. Wabillahi taufik. Ya subhanallah, takdirnya apa? Ya qaum subhanallah. Kam yahjalu au yahzanu
ayat ba'al mar'u hawa. Alangkah banyaknya rasa malu seseorang atau rasa sedih dari seseorang apabila dia itu mengikuti hawa nafsunya. Ya, suatu saat dia akan tertimpa rasa malu, suatu saat dia akan bersedih hati mengikuti hawa nafsu. Au hawa jama'atin muayyanah, atau hawa nafsu suatu jamaah tertentu, kelompok tertentu. Yuridu irda'aha, yang mana orang ini ingin mencari keridhaan jamaah tadi. Ia tidak ikut dalil tetapi ikut keridhaan orang itu. Seperti yang dinasihatkan kepada anak oleh seorang tokoh itu. Enggak apa-apa namamu rusak di hadapan orang banyak, yang penting engkau tetap diridhoi oleh si fulan. Ini ajaran macam apa seperti itu? Kenapa bukan lihat yang penting engkau tetap dengan dalil, tetap mengikuti ridha Allah? Kenapa bukan malah mengajarkan yang betul? Malah yang penting engkau diridhoi si fulan. Nauzubillah kalau ajarannya tahu-tahu seperti itu. Habis itu kita disalah-salahkan lagi, oh ini menghina fulan dan sebagainya. Padahal ini jelas sesuai dengan dalil kalam batil, ridha Allah yang dicari bukan ridha makhluk. Fayasuqu ma yasha'u minal ayati wal ahadits muharrifan lin nusus. Kemudian demi mencari keridhaan kelompok tertentu, dia mendatangkan apa yang dia inginkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis, dalam keadaan dia memesongkan, menyelewengkan nas-nasnya. Wow, muhmilan laha mala tahmilu minal ma'ani. Dia memikulkan kepada dalil-dalil tadi makna-makna yang tidak dipikul oleh dalil itu, ya, dibawa ke makna yang lain yang padahal dalil tidak sedang membicarakan masalah yang itu. Wa huwa nau'un minas sukhriyati bin nusus, dan ini adalah suatu jenis dari olok-olokan terhadap nas. Wa huwa bitali dalilun wadih, dan ini berikutnya adalah sebagai dalil yang jelas, penunjuk yang jelas ala dha'fi imani sahibi hadat tasarruf, tentang lemahnya keimanan pemilik perbuatan tadi. Li'annahu law kana yu'minu billahi haqqal iman, karena seandainya dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benar keimanan, wa yaqdiruhu subhanahu haqqa qadrih, dan dia menghormati Allah yang maha suci dengan sebenar-benar penghormatan untuknya, wa yuhibbu rasulahu sallallahu alaihi wasallam haqqal mahabbah, dan dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benar kecintaan, wa yaqdiruh, dan menghormatinya, lama tajarra'a ala hadzal nau'i minal istidlali wat tahrif, niscaya dia tidak lancang untuk melakukan suatu jenis dari pendalilan tadi, pendalilan yang sembarangan, tahrif, penyelewengan, pemisangan, wa tadlil, penyesatan orang lain. Wallaha nas'alu wa bittiba'i nabiyhi natawassalu, hanya kepada Allah lah kami memohon, dan dengan mengikuti nabinya kami bertawassul. Ayya'simana minal inhiraf, mohon apa? Agar dia melindungi kita dari penyelewengan, pemesongan, wal ilhad, penyimpangan yang jauh, wa yumsikana hadiya nabiyih, dan menahan kita di atas jalan nabinya, hatta nalqah, sehingga kita berjumpa dengannya. Innahu sami'un qaribun mujib, sesungguhnya dia maha mendengar, maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Ilahuna wallahu a'lam.